البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah, seperti biasanya setorkan hadis yang kemarin atau terakhir kita baca. Hadis yang berisikan tentang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara yang hadis ini atau doa ini dibaca ketika di akhir tasyahud. Mudah sekali dan antum semuanya hampir bahkan tidak terlepaskan untuk menghafalnya. Barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, barakallahu fikum. Tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Idza tashahhada
Naam, barakallahu fiikum. Tafadhal. Mana? Tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba' yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Tafadhal. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله Min arba'in. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة الموت من فتنة الدجال Naam. Antum hafal enggak? Coba. Naam, barakallahu fikum. Ahsantum. Antum mau mencoba, belum? La ba'as. Antum Umar? La ba'as. Naam. Hayakumullah. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Hadis yang ke-38. Qala al-mu'allif wa athabahullah kufru tariqis shalah. Barakallahu fikum. Kufurnya orang yang meninggalkan salat. Mengenai hukum orang yang meninggalkan salat. Karena banyak orang yang beragama Islam tapi Islamnya cuma KTP-nya saja. Wa illa orangnya tidak pernah salat, wala hadir, wala syai'. Paham ya? Mungkin dijumpai di dalam masjid itu cuma setahun 2 kali aja. Ketika Idul Fitri sama Idul Adha. Selain itu enggak pernah muncul, enggak pernah nongol wala syai'. Paham ya? Ada yang modelnya seperti itu. Hukumnya bagaimana? Kita lihat secara globalnya kufru tariqis shalah. Nah, kafirnya orang yang meninggalkan salat. Kita lihat apa kata beliau? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dan antara kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan salat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pemisah antara seorang muslim dengan orang kafir itu masalah salatnya. Jadi kalau dia meninggalkan salat, sungguh dia kafir, karena dijelaskan dalam riwayat yang lain apa? Al-ahdul ladzi bainana wa baina al-kufri
as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Artinya apa? Ikatan perjanjian pemisah antara kami dengan orang-orang kufar atau dengan kekufuran adalah salatnya. Adalah masalah apa? Salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Jadi orang yang meninggalkan salat hukumnya adalah apa? Kafir secara global. Sehingga sangat disayangkan orang-orang yang cuman Islamnya KTP-nya saja. Di dalam KTP Islam tapi enggak pernah salat wala syai', itu sangat disayangkan. Barakallahu fikum, seperti itu. Rawahu Muslimun, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat penjelasannya. Qala asy-syarih wa sabahullah, al-haditsu yadullu ala anna tarkas salati min mujibatil kufri. Hadis ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat termasuk faktor-faktor yang mengharuskan orang tersebut terjerumus dalam kekufuran. Paham itu ya? Nah, itu jelas sekali. Wala khilafa bainal muslimin fi kufri man taraka shalah munkiran liwujubiha. Penting ini. Catatannya penting, catatannya ya. Tidak ada perselisihan antara kaum muslimin mengenai kafirnya orang yang meninggalkan salat dalam keadaan mengingkari tentang apa wajibnya salat. Jadi kalau ada orang mengingkari wajibnya salat 5 waktu enggak wajib, siapa yang bilang wajib? Dia mengingkari tentang wajibnya salat 5 waktu, kafir. Itu sudah ijma' sudah itu. Ya, sepakat sudah. Paham ya? Tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin. Orang apa? Orang yang mengingkari tentang wajibnya salat 5 waktu, orangnya apa? Kafir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai menyepelekan perkara salat ini. Perkara salat harus dijaga karena awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti amalan hak antara hamba dengan Allah Ta'ala yang pertama kali akan dihisab nanti dari kiamat adalah masalah apa? Salatnya. Paham ya? Kalau salatnya baik atau bagus, maka semuanya dihitung baik dan bagus. Tapi kalau salatnya jelek, maka semuanya dihitung jelek. Nah, jadi ketika salat fokus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak nengok kanan, tidak nengok kiri, fokus melihat ke arah mana? Ke arah mana? Sujud. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, fokus, tidak nengok kanan, tidak nengok kiri, tidak toleh-toleh, paham ya? Nah, karena di dalam melaksanakan salat itu menghadap siapa? Antum? Menghadap siapa? Wallahu alam. Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ketika salat dibutuhkan apa namanya? Apa? Dibutuhkan apa? Ini dinaikkan dikit. Kalau salat dibutuhkan apa? Kekhusyuan. Paham ya? Khusyuk, fokus. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kita lihat lagi penjelasannya. Wa in kana tarkuhu laha takasulan ma'tiqadihi liwujubiha kama huwa halu katsirin nas faqad ikhtalafa an-nas fi dzalik. Ini penting ini. Yang pertama, antum ingat-ingat ya, yang pertama, kalau mengingkari tentang wajibnya salat itu kafir. Yang kedua, kalau seandainya meninggalkannya itu karena malas-malasan, wa in kana tarakahu laha takasulan, kalau seandainya wa in kana tarkuhu laha takasulan, kalau seandainya meninggalkan orang tersebut, perbuatan orang tersebut meninggalkan terhadap salat tersebut karena malas-malasan, ma'tiqadi, bersamaan keyakinan dia liwujubiha, meyakini wajibnya salat tapi meninggalkan karena malas-malasan. Meninggalkannya karena malas-malasan tapi dia meyakini salat 5 waktu wajib. Bagaimana hukumnya? Kama huwa halu katsirin minan nas, sebagaimana itulah keadaan kebanyakan manusia. Kebanyakan orang kan meninggalkannya malas-malasan, ya enggak? Nah, apalagi orang awam yang jauh dari ilmu. Mulai sore habis maghrib dah judi, main kartu. Paham ya? Kemudian karena malas-malasan dia masih salatnya, cuman dijamak salatnya, jamak takdim katanya. Salat maghrib jamak dengan salat isya karena nanti nanggung ngelaman kartu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, kalau belum habis uangnya belum berhenti. Kemudian setelah itu lanjut lagi sampai pertengahan malam, tahajud dulu katanya, biar menang judinya katanya, tahajud dia. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, masih mending ini, dalam artian masih salat dia. Nah, kemudian ketika pagi
karena sudah jam 3 malam kemudian main kartu terus, subuh pun dia masih main kartu, habis subuh dia enggak salat subuh, tidur langsung dia. Karena malas, capek atau yang semisalnya, tapi malas-malasan. Itu banyak seperti itu kejadiannya ya. Nah, barakallahu fiikum. Nah, kalau meninggalkan salat karena malas, tapi meyakini salat itu wajib sebagaimana keadaan kebanyakan manusia, faqad ikhtalafa an-nasu fi dzalik. Maka manusia, nah barakallahu fiikum, telah berselisih mengenai hal tersebut, hukumnya bagaimana. Fadhahabal jamaahiru minas salaf wal khalaf, maka jumhur, kebanyakan para salaf, orang-orang terdahulu dan orang belakangan berpendapat, minhum Malik wa Syafi'i, di antaranya adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i, ila annahu la yukaffar bal yufassak, bahwasanya orang tersebut tidak dikafirkan, akan tetapi dibilang fasik, dianggap fasik orangnya. Paham ya? Nah, dibilang fasik dia. Nah, jadi orang tersebut tidak dikafirkan tapi fasik. Nah, kalau seandainya kembali ke orangnya berarti apa? Annahu la yakfur bal yafsuq. Maksudnya orangnya itu tidak kafir, bahkan dia itu fasik orangnya. Paham ya? Naam. Fa in taba, kalau dia tobat alhamdulillah selamat. Wa illa, kalau enggak mau tobat, qatalnahu haddan. Kalau dia meninggalkan salat karena malas-malasan, walaupun dia meyakini wajibnya salat tersebut, kalau dia tobat selamat dia. Kalau enggak mau tobat, kita bunuh dia. Haddan, sebagai bentuk hukuman kazani, seperti orang yang berzina al-muhsan, yang dalam keadaan dia sudah menikah. Ya enggak? Nah, orang kalau berzina dalam keadaan sudah menikah, diapakan? Dirajam. Dibunuh kan? Nah, walakinnahu yuqtal bisayf, tapi dia dibunuh dengan cara apa? Dipedang, pakai pedang. Paham? Tidak dirajam karena enggak berzina. Maksudnya apa? Intinya sama-sama dihukum mati. Nah, walaupun dia meninggalkannya karena malas-malasan. Ini menunjukkan bahwasanya benar-benar sangat-sangat ditekankan yang namanya salat. Jadi jangan sampai kita lalai dari salat. Kerjaan tafadhol boleh kerja enggak masalah, tapi salat jangan ditinggalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jangan barakallahu fikum Anda enggak ada waktu untuk salat. Jangan kayak gitu. Waktu disisihkan untuk salat. Jangan sampai apa? Nah, barakallahu fikum kerja terus kemudian sampai melupakan waktu salat. Ingat-ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafidzu 'alas salawati was salatul wusta." Jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat al-wusta. Itu salat asar. Sangat ditekankan di sini salat asar, kenapa? Dikarenakan banyak orang yang lalai. Di waktu asar itu banyak orang lalai. Kerja, kadang lemburan, kadang kerjaannya belum selesai, dia kejar untuk kerja. Sempat apa? Dalam artian enggak sempat salat asar karena gara-gara kerjaannya, jangan sampai. Berbahaya ya. Nah, sempatkan salatnya, tinggalkan kerjaannya terlebih dahulu. Terkadang taruhannya orang-orang kerja pabrik, kerja di pabrik, kerja di tempat-tempat kantor, itu taruhannya terkadang salat. Paham ya? Terkadang bosnya itu enggak pengertian juga ada modelnya ya, dalam artian pokoknya harus selesaikan tugasnya ini. Waktu salat pun jangan salat dulu, selesaikan dulu. Akhirnya dia mengorbankan waktunya untuk mengerjakan apa? Pekerjaan tadi itu. Salatnya dia terbengkalai. Banyak seperti itu kejadiannya. Paham ya? Kemudian taruhlah dia kerja di pabrik. Karena borongannya belum selesai, selesaikan borong dulu. Sampai jam 5 sore baru selesai, baru salat asar. Itu tiap hari gitu loh. Paham ya? Yang seperti itu keadaannya sangat disayangkan. Salat dianggap nomor 2, kerjaan nomor 1. Padahal apa? Salat itu nomor 1, kerjaan nomor 2. Kalaulah seandainya gara-gara meninggalkan apa? Meninggalkan kerjaannya kemudian gara-gara salat, akhirnya dia dipecat, enggak masalah. Kenapa? Karena kalaupun dipecat, dia cuma terhenti dari apa? Dari gaji bos itu saja, tapi tidak akan terhenti dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Kalau dia kerja di pabrik misalkan atau kerja di kantor, taruhannya imma dipecat, imma salatnya ditunda. Nah, barakallahu fikum. Orang yang serius, jenius, fokus dengan ibadah, dia tidak akan milih kerjaannya. Dia lebih baik dipecat daripada apa? Kerja kemudian meninggalkan salat. Paham maksudnya ya? Nah, karena dia yakin rezeki itu tidak akan pernah putus. Biidznillah, rezeki sudah diatur, sudah tertata di dalam Lauhil Mahfuz. Walaupun dia taruhlah dipecat, dia bisa nyari kerjaan yang lain. Paham ya? Bisa jualan pisang, ya enggak? Atau jualan yang lainnya, jualan minyak wangi, jualan cilok, bisa atau tidak, Umar? Bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dia lebih mengedepankan kerjaannya, akhirnya salat terbengkalai, enggak pernah salat, atau bahkan apa?
Salatnya seringnya terlambat, itu jangan. Paham ya? Salat itu sumber rezeki barakallahu fikum. Karena salat termasuk apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketakwaan dijamin apa? Rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah taala, niscaya Allah taala akan menjadikan untuk orang tersebut jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi di sini. Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya ini? Kesimpulannya kalau meninggalkan salat itu karena mengingkari wajibnya salat, kafir atau tidak? Kafir. Kalau meninggalkan salat karena malas-malasan, itu para ulama berbeda pendapat, silang pendapat. Pendapat yang dikuatkan oleh jumhur dari kalangan para salaf dan juga khalaf orang belakangan, itu tingkatannya tidak sampai dikafirkan, cuma dia dibilang fasik. Disuruh tobat. Kalau tobat alhamdulillah selamat. Paham ya? Nah, tapi kalau enggak mau tobat, ditegakkan hukuman bagi dia, dibunuh. Paham ya? Dibunuhnya dengan pedang. Nah, untuk apa? Sebagai hukuman orang tersebut. Wa dhahaba jama'atun minas salaf ila annahu yakfur. Nah, kalau kembali ke orangnya gitu ya, kalau kembali ke vonisnya berarti yukafar. Artinya apa? Dan ada sekelompok dari kalangan salaf yang berpendapat bahwasanya kafir. Meninggalkan salat karena malas-malasan, walaupun dia meyakini salat itu wajib, kafir. Wa huwa marwiyun an Ali bin Abi Thalib. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa ihdar riwayatain, yang mana riwayat tersebut salah satu dua riwayat an Ahmad bin Hanbal wa bihi qala Abdullah bin Mubarak wa Ishaq bin Rahawai wa huwa wajhun li ba'di ashab Syafi'i. Kesimpulannya pendapat yang kedua ini barakallahu fikum dari kalangan para salaf, nah dikuatkan oleh Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, kemudian juga sebagian Syafi'iyah bahwasanya apa? Walaupun dia meninggalkan dalam keadaan malas-malasan dan meyakini wajibnya salat, maka kafir. Paham ya? Nah, cuman pendapat jumhur tadi itu juga barakallahu fikum bagus juga. Karena terkadang orang kan kebanyakan seperti itu kebanyakannya. Ada orang yang dia meninggalkan salat karena berling. Karena apa? Berling, kober, eling. Kober itu sempat, eling itu maksudnya eling itu ingat. Jadi kalau sempat, kalau ingat dia salat gitu loh. Kalau enggak kober, enggak sempat, dia enggak salat. Kalau enggak eling, enggak ingat, dia enggak salat. Istilahnya kalau orang Jawa itu berling. Salatnya berling. Berling itu kalau ingat, kalau sempat. Kalau enggak sempat enggak salat. Kalau enggak ingat pun enggak salat juga. Seperti itu. Allahul musta'an. Seperti itu, upayakan kita nasihati kalau keluarga kita, kalau orang lain ya kita menasihati semampunya. Karena salat itu penting sekali ya. Timbangan gitu ya, timbangan yang nanti dari kiamat apa? Antara hamba dengan Allah Ta'ala, pertama kali yang dihisab masalah apa? Salatnya. Antara hamba dengan hamba yang lain masalah apa? Darah. Ya kan? Karena ada riwayat yang lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah ad-dima. Pertama kali nanti yang akan dihisab di hari kiamat, barakallahu fiikum, seorang hamba adalah masalah darah itu antara hamba dan hamba yang lainnya. Mahum insyaallah ya? Antara hamba dengan hamba yang lainnya. Naam. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi perlu diperhatikan baik-baik permasalahan barakallahu fikum hukum orang yang meninggalkan salat. Kesimpulannya bahaya, dua-duanya bahaya. Meninggalkan karena meyakini apa? Karena dia malas-malasan walaupun meyakini wajibnya juga bahaya. Apalagi meninggalkan dalam keadaan mengingkari tentang wajibnya salat, itu lebih bahaya lagi. Paham ya? Lebih bahaya lagi barakallahu fikum. Naam. Jadi ini hadis yang kita baca pada kesempatan malam hari ini dihafalkan nanti, pendek, simple, mudah dihafal. Naam, hadis seputar apa? Seputar pembatas dan juga batasan antara seorang muslim dan orang kafir adalah masalah salat ini. Paham ya? Jadi kalau misalkan orang kok enggak salat, kena vonis dengan global apa? Man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir, seperti itu. Nah, nasallaha as-salamata wal afiyah. Kita lihat ini pertanyaannya. Apakah ada kaidah yang berbunyi barang siapa yang tidak menghizbikan orang-orang hizbiyun maka dia juga hizbi, dan barang siapa yang mengkafirkan orang-orang kafir
maka dia telah kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, maka dia telah kafir. Apakah kaidah di atas itu benar? Kalau yang kedua benar. Yang kedua masuk dalam kitab Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Barang siapa yang ragu dengan kekufuran orang kafir atau dia tidak meyakini kafirnya orang kafir, maka dia kafir. Dengan samaan itu ya, antum lihat sendiri kitab Nawaqidul Islam karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menyebutkan kurang lebih 10 pembatal keislaman. Di antaranya apa? Nah, malam yukafir kafir aw syakka fi kufrihi, fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekufuran orang kafir, maka dia kafir. Contohnya, Abu Lahab kafir enggak? Ana masih ragu. Abu Lahab itu orangnya baik loh. Paham ya? Paham ya? Abu Lahab itu Masya Allah. Ana masih ragu tentang kekafirannya. Dia kafir, hati-hati itu. Ragu tentang kekufuran orang kafir. Paham ya? Abu Thalib bagaimana? Wah, ana enggak berani mengkafirkan anak Abu Thalib. Ngeri katanya. Lah kenapa enggak berani? Abu Thalib yang bela Rasulullah katanya. Masa kita kafirkan katanya. Nah, hati-hati. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekufuran orang kafir, kafir. Fonisnya kan ngeri. Itu ada kalau itu ya di dalam apa kitab Nawaqidul Islam karya Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaihi. Nah, barakallahu fikum. Adapun kaidah yang di atas, barang siapa yang tidak mau menghizbikan orang-orang hizbi, maka dia juga hizbi. Ini perlu dirinci lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang kedua pun sebenarnya perlu dirinci juga, tergantung keadaannya, orangnya bagaimana. Apakah dia bodoh? Mungkin enggak tahu kaidahnya. Paham ya? Nah, yang jelas secara globalnya kalau dia tidak mau menghizbikan orang hizbiyun, itu keliru. Terjatuh dalam kaidah yang sangat berbahaya. Yaitu apa? Imma dia nanti tamyi itu mempemanhajnya sehingga dia tidak berani mengkritik, tidak berani mentahdzir, tidak berani mengatakan al-haq, menyuarakan al-haq gara-gara apa? Tidak berani menghizbikan orang-orang hizbi. Kita harus berani. Walaupun kita taruhlah apa? Taruhlah kita para talabatul ilm. Para talabatul ilm kalau dia punya ilmu, punya hujjah, punya argumen tentang hizbiyahnya orang hizbiyun, kita katakan hizbi. Jamaah tabligh bagaimana? Wah, ana enggak berani. Mereka itu bagus orangnya itu, Masya Allah. Setiap kali itu keliling, orang yang mau diajak sholat dipijetin dulu, Masya Allah. Tapi mereka itu hizbiyun katanya. Nah itu namanya pemuazanah namanya. Itu manhajnya orang-orang sururiyin. Orang-orang sururiyin punya manhaj namanya muazanah. Muazanah itu menimbang-nimbang. Jadi kalau mentahdzir orang hizbiyun, sebutkan juga kebaikannya. Mereka punya kebaikan. Jamaah tabligh bagaimana? Sesat, hati-hati. Kelompok sesat, mereka berdakwah tanpa ilmu, bahaya, tapi mereka baik. Nah ini namanya muazanah. Jadi muazanah itu menimbang-nimbang kebaikan yang ada pada ahlu bid'ah dan juga hizbiyyin keliru. Jadi kalau mentahdzir bagaimana? Cukup disebutkan hizbiyahnya, kesesatannya, biar orang berhati-hati. Tapi kalau antum mentahdzir diiringi dengan apa tadi? Kebaikan-kebaikan atau sebutkan, orang enggak jadi menghindar gitu loh. Paham ya? Ternyata walaupun jamaah tabligh itu sesat tapi orangnya baik kok. Ya kita ambil baiknya, buang buruknya. Nah, ujung-ujungnya ke situ. Paham ya? Hati-hati ya. Jadi untuk masalah ini, untuk kita mengatakan orang yang tidak mau menghizbikan orang hizbiyun, maka dia juga hizbi, ini kita hati-hati itu. Dilihat dulu orangnya, keadaannya bagaimana. Kalau dia sudah menentang, membangkang, menolak, bahkan membela hizbiyun tersebut, maka bisa jadi dia hizbi juga. Paham ya? Seperti itu. Karena at-tuyur ala ashkaliyata kok. Burung itu akan hinggap dengan burung semisalnya. Enggak pernah ada ceritanya burung gagak terbang bareng dengan burung emprit nih, berdua gitu. Pernah lihat antum? Enggak pernah. Burung gagak sama burung gagak, burung emprit sama burung emprit. Maksudnya bagaimana? Hizbiyun itu seringnya nimbrungnya sama orang hizbiyun juga. Jarang sekali orang hizbiyun berteman dengan Ahlus Sunnah. Nah, Ahlus Sunnah upayakan juga jaga jarak. Paham ya? Apalagi sekarang musim-musim lockdown seperti ini ya. Harus lebih jauh lagi itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ini sekedar selingan. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.